Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami FRI 42017 yang beranggotakan Kalista Damara, Dava Raihan Dityo, dan saya Fajar Satrio Pamungkas akan mempresentasikan mengenai Final Report Praktikum Analisis Perancangan Sistem Informasi dan Basis Data. Berikut merupakan konten presentasi yang akan dipaparkan. Yang pertama ada study case, yang kedua proses bisnis, yang ketiga database, yang keempat diagram UML, yang kelima prototype aplikasi, yang keenam hasil source code, dan yang terakhir kami akan mendemokan aplikasi yang kami rancang. Baik, berikutnya merupakan proses bisnis. Proses bisnis adalah serangkaian instrumen untuk mengorganisir suatu kegiatan dan untuk meningkatkan pemahaman atas keterkaitan suatu kegiatan. Sebelumnya, latar belakang bisnis kami adalah perusahaan Seventeen Company adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi alat kesehatan berupa multimover. Seiring aktivitas produksi dan transaksi keuangan yang meningkat, perusahaan membutuhkan sebuah sistem informasi agar performa perusahaan dapat meningkat dan juga efektif serta efisien. Perancangan sistem informasi berbasis web ini bertujuan agar memudahkan staf untuk membeli material, mengelola transaksi, dan melakukan pengadaan secara online. Kami memvisualisasikan proses bisnis di dalam perusahaan Seventeen Company dalam bentuk flowchart diagram. Berikut merupakan proses bisnis yang dilakukan oleh Seventeen Company. Selanjutnya adalah database. Database atau basis data adalah sekumpulan data yang berhubungan secara logikal dan deskripsi mengenai data itu sendiri yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi suatu organisasi. Berikut merupakan database yang digunakan dalam perancangan sistem informasi perusahaan Seventeen Company yang terdiri atas entitas berupa employee, division, salary, account, journal, material request, procurement transaction, dan receipt. Selanjutnya adalah diagram UML. UML merupakan metodologi dalam mengembangkan sistem berorientasi objek dan juga merupakan alat untuk mendukung pengembangan sistem informasi. UML terdiri dari beberapa tipe. Pada presentasi ini kami akan menggunakan 4 diagram, yaitu use case diagram, activity diagram, class diagram, dan juga yang terakhir adalah sequence diagram. Yang pertama, kita akan masuk ke use case diagram. Berikut merupakan use case diagram yang menggambarkan aktivitas account production staff. Selanjutnya, berikut merupakan use case diagram yang menggambarkan aktivitas procurement staff. Lalu selanjutnya finance staff. Dan yang terakhir adalah admin. Selanjutnya merupakan activity diagram. Berikut merupakan activity diagram yang menggambarkan aktivitas production staff dalam menggunakan menu View MPS, Create MPS, Update MPS, dan juga Delete MPS. Berikut merupakan activity diagram oleh procurement staff. Yang selanjutnya adalah finance staff, dan yang terakhir adalah admin staff. Selanjutnya merupakan kelas diagram. Kelas diagram sendiri merupakan diagram yang digunakan untuk membentuk model konseptual sistem aplikasi dan memberikan detail model untuk diterjemahkan ke dalam kode program. Dan berikut merupakan kelas diagram yang digunakan pada Seventeen Company. Selanjutnya itu sequence diagram, di mana pada UML sendiri digunakan untuk menggambarkan deskripsi dari setiap skenario yang ada di use case. Sequence diagram ini memodelkan objek yang berperan dalam skenario dan menggambarkan interaksinya. Ini merupakan sequence diagram dari production staff, dari view MPS, ada insert MPS, edit MPS, dan delete MPS. Selanjutnya itu procurement staff, mulai dari view, create, update, dan delete procurement list. Lalu ada finance staff di view receipt, create receipt, update receipt, dan delete receipt. Selanjutnya merupakan prototype. Pada praktikum kali ini, prototipe aplikasi dibuat menggunakan Adobe XD. Dalam membuat prototipe, pertama-tama kami membuat wireframe pada Adobe XD. Setelah itu kita memasukkan warna, foto, logo, ataupun icon pada wireframe yang telah dibuat. Wireframe yang telah dimodifikasi tersebut dinamakan mockup, dan berikut merupakan beberapa tampilan mockup yang telah dirancang oleh FRI 17. Selanjutnya merupakan source code, di mana di sini kami menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman yang digunakan. Selain itu,
database yang telah dirancang juga kami masukkan ke dalam localhost di SMPP, dan berikut merupakan beberapa hasil screenshot pada sintaks di Python. Dan berikut juga merupakan browser view dari sintaks yang ada di Python yang telah diimplementasikan pada SMPP. Baik, selanjutnya adalah demo aplikasi. Berikut merupakan tampilan awal dari website yang telah kami rancang. Kemudian, pertama kita akan mencoba login dengan username admin. Nah, pada username admin ini terdapat dua menu utama, yaitu employee dan account. Pada employee ini terdapat list dari nama-nama employee beserta employee bank, account number, dan divisi ID-nya. Di sini kita dapat menambah list employee, dapat mengupdate, dan juga dapat mendelete atau menghapusnya. Kemudian pada menu account, di sini terdapat list dari account-account yang digunakan seperti kas, piutang, perlengkapan, dan yang lain-lain. Di sini juga kita bisa menambah, mengupdate, maupun menghapusnya. Selanjutnya, jika kita login menggunakan username production, di sini menu yang tertampil ada 6, yaitu MPS, Product, Material, Material Request, BOM, dan Procurement. Pada MPS ini tersedia list dari aktivitas production. Di sini kita dapat menambah dengan cara insert, kemudian dapat mengupdate juga mendelete-nya. Pada produk, di sini terdapat list, product ID, product name, product stock, dan di sini kita juga dapat memodifikasinya dengan menambah, mengupdate, ataupun mendelete-nya. Selanjutnya, pada material list, di sini terdapat list dari material. Kemudian pada material request, di sini terdapat list dari material yang dibutuhkan, sehingga di sini terdapat statusnya. Setelah itu, pada BOM, di sini terdapat list tentang material yang dibutuhkan beserta BOM ID dan material ID-nya. Pada procurement, di sini terdapat data mengenai pengadaan, yaitu ada procurement ID, procurement date, dan procurement status serta BOM ID-nya. Data yang ada pada web ini juga sudah dihubungkan dengan localhost pada phpMyAdmin. Kemudian selanjutnya kita akan login sebagai karyawan procurement. Nah, pada procurement ini terdapat 5 menu, yaitu procurement, material, material request, procurement transaction, dan receive. Pada procurement di sini terdapat list procurement seperti procurement ID, procurement date, procurement status, BOM ID, dan kita juga bisa memodifikasinya. Selanjutnya pada procurement transaction di sini terdapat data tentang transaksi pengadaan seperti yang tertampil pada layar. Selanjutnya pada menu material list di sini ada material name, material ID, material price, material stock, dan juga di sini kita dapat memodifikasi material listnya. Selanjutnya pada material request, di sini ada request ID, material amount, dan request statusnya. Di sini kita juga dapat mengupdate request dari material tersebut. Kemudian yang terakhir pada receipt, di sini terdapat receipt ID, receipt date, receipt description, quantity, price, total amount, dan transaction ID. Selanjutnya kita akan login dengan username finance. Nah, dengan username finance ini terdapat 4 menu, yaitu jurnal, procurement transaction, salary, dan receipt. Pada jurnal ini terdapat data tentang aktivitas penjurnalan seperti debit, kredit, total debit, dan total kredit. Di sini kita juga bisa menambahkan jurnal menggunakan filter serta dapat memodifikasi jurnal yang telah dibuat. Kemudian pada procurement transaction, di sini ada data mengenai transaksi dari proses pengadaan atau procurement. Selanjutnya pada salary, di sini ada data tentang jumlah gaji
yang dimiliki oleh tiap-tiap employee. Kemudian pada receipt di sini terdapat data tentang receipt yang ada pada perusahaan seperti receipt date, description, material quantity, price unit, total amount, transaction ID, dan di sini kita dapat memodifikasinya. Baik, sekian demo aplikasi dari perancangan aplikasi perusahaan kami. Sekian presentasi dari FRI 17. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.